Di ruangan medis Kekaisaran Avalon, di sini terlihat pangeran pertama datang karena dirinya ingin menjenguk Komandan Rhodes. Sementara Komandan Rhodes merasa malu karena dirinya tidak dapat menghentikan pangeran ketiga dari tragedi yang mengerikan. Mendengar hal itu, Pangeran Kaisar mengatakan agar Komandan Rhodes tidak perlu menyalahkan diri seperti ini. Beranggapan kalau lagi pula di sini tidak ada yang mengetahui kondisi Castellion. Meminta Komandan Rhodes untuk fokus saja kepada penyembuhan dirinya, karena Kekaisaran Avalon memerlukan kepala Komandan Imperial Knights. Kini tiba-tiba Komandan Rhodes terdiam setelah mendengar ucapan dari pangeran pertama. Dan pangeran pertama Kaizen izin undur diri karena masih ada kerjaan yang harus dirinya lakukan. Sebelum pangeran Kaiser pergi, Knight Spellman memberhentikannya, menanyakan bagaimana dengan Kon Joshua saat ini. Pangeran Kaiser memberitahukan kalau jabatan Joshua telah dicabut karena telah melakukan sebuah pengkhianatan tingkat tinggi dan mengabaikan perintah Kaisar. Mengatakan kalau sekarang dia hanyalah seorang buronan dengan harga untuk kepalanya. Mengetahui hal itu membuat Velmon merasa sedih, dan kini Pangeran Kaiser pergi dari ruangan medis. Di sini tiba-tiba Komandan Rhodes bertanya kepada Velmon, bukankah ini sangat menarik? Yang membuat Velmon bingung dengan maksud Komandan Rhodes. Komandan Rhodes menjelaskan kalau anak yang belum berumur 20 tahun bisa mengemparkan kekaisaran, bahkan mengalahkan Mercenary King. Mengatakan walau aku tidak percaya dengan rumornya, tapi melihat Joshua yang melampaui ekspektasiku, maka itu mungkin saja. Bahkan didapat dengan mudah melewati gerbang depan setelah dihadang oleh Duke Tremblin dan juga Konari. Beranggapan kalau Joshua adalah orang pertama di benua yang akan menjadi peringkat main star sebelum mencapai umur 20 tahun. Dan Joshua akan menjadi inspirasi dari banyak orang di masa depan. Merasa sangat disayangkan, Kekaisaran Avalon yang memiliki talenta seperti itu sekarang telah pergi. Kini Komandan Rhodes mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab dengan insiden ini dan undur diri menjadi seorang Komandan Imperial Knights. Mendengar keputusan tersebut membuat Velmon cukup terkejut. Di sini Komandan Rhodes mengatakan kalau dirinya akan undur diri dan untuk itu dirinya ingin agar Velmon menjadi kepala komandan yang baru. Mengetahui kalau dirinya ditunjuk sebagai seorang penerus membuat Velmon menjadi ragu mengingatkan dirinya kembali saat berduel dengan Joshua yang menyuruh dirinya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Di sini dengan tekad yang tegas Velmon mengatakan kalau dirinya siap untuk menerima posisi tersebut. Dan mulai saat ini dirinya yang akan menanggung semua beban Komandan Rhodes. Sementara itu di Istana Kaltika terlihat Kaisar Markus dengan ekspresi yang sangat serius dan juga keberadaan Duke Tremblin di sana. Di sini terlihat Duke Agnus yang berdiri di hadapan Kaisar Markus dengan tangan yang terantai purple magic. Kaisar Markus bertanya, kenapa kau membuat kekacauan besar seperti ini? Karena ini bukan seperti dirimu yang biasanya. Mendengar hal itu, Duke Agnus menjawab kalau tindakan kali ini sudah terlalu berlebihan. Yang membuat Kaisar Markus dengan tegas mengatakan, apakah kau sudah gila? Tiba-tiba Duke Agnus mengatakan, pangeran keempatlah yang sudah gila, karena mengubah pangeran ketiga kakaknya sendiri menjadi seorang undead. Mendengar Duke Agnus yang sangat marah membuat Duke Tremblin terkejut, menyuruh Duke Agnus untuk menjaga sikap di hadapan sang kaisar. Dengan tatapan yang sinis, Duke Agnus mengatakan, kau pun sama saja. Lagi pula dari awal kau adalah demon. Hal tabu di benua ini tidaklah penting bagimu. Mendapati perkataan Duke Agnus membuat Duke Tremblin seketika terdiam. Kini Duke Agnus melaporkan kalau Kekaisaran Hubald kini telah melakukan pergerakan ke medan perang. Dengan membawa banyaknya pasukan undead, mereka semua bersekutu dengan Kekaisaran Swallow dan telah menaklukkan berbagai negara tetangga di sekitar. Mengatakan kalau dengan kemunculan cawan suci hanya akan memperkeruh situasi ini, karena konflik ini akan dimulai dari kedua fraksi di Kekaisaran Hubald. Dengan tegas mengatakan kepada Kaisar Markus, apa kau mungkin panik kalau Joshua nantinya akan menjadi sebuah variabel yang besar? Karena dia mampu menghentikan Duke Roble dan melakukan Judgment of the Sun. Mengatakan, pada akhirnya kau memutuskan untuk menyingkirkan variabel bernama Joshua yang tidak pasti itu, agar keluarga Britton menempati tahta kekaisaran selama-lamanya. Mendengar perkataan Duke Agnus, membuat Kaisar Markus seketika menjadi sangat marah, karena ucapan tersebut sudah melewati batas. Kini Kaisar Markus tiba-tiba berdiri mengatakan, apa kau sungguh ingin melawanku? Dan berpaling dari kekaisaran, membuang nama keluarga dan beserta anggota keluargamu. Kini terjadi perang tekanan aura pada Duke Agnus dan juga Kaisar Markus. Terlebih lagi terlihat Duke Agnus yang menjadi semakin marah. Melihat hal itu membuat Kaisar Markus kini mencoba untuk berpikir dengan tenang, menyuruh Duke Agnus menahan amarahnya. Mengatakan selama kau mengikuti rencanaku, aku tidak akan berniat menyakiti putramu.
Tapi bukankah dia akan menjadi sorotan di masa-masa krisis seperti sekarang ini? Tapi jika dia berhasil memperoleh prestasi di luar Avalon, maka aku akan memanggilnya sendiri untuk kembali. Melihat Kaisar Markus yang terlihat mengeluarkan tekanan, membuat Tukaknus mengatakan, bukankah kau pikir kalau dia adalah pedang yang mengancam kekaisaran? Tidak percaya kalau Kaisar Markus akan membawa Joshua kembali. Di hutan wilayah Avalon, sebelum Joshua pergi dari kekaisaran, kini terlihat Ars yang marah-marah karena dirinya disuruh pergi dari kediaman, tanpa mengetahui tujuan dirinya akan pergi. Tapi di saat yang bersamaan, kini tiba-tiba terjadi guncangan yang membuat Ars sangat terkejut, dan akhirnya keluar dari kereta kuda, menanyakan kepada sang kusir apa yang sedang terjadi. Kini tiba-tiba muncul sosok dengan aura kegelapan yang sangat pekat, mengatakan rupanya kau terlihat sangat baik. Mengetahui kalau orang yang dihadapannya adalah Evil Dragon Krivase, yang merupakan master sebelumnya, membuat Ars sangat terkejut. Di sini Evil Dragon Krivase menyuruh Ars untuk tidak bersantai, menanyakan apa kau tahu siapa sosok yang dikejar oleh tuanmu itu. Dengan gemetaran, Ars menjawab kalau dirinya tidak tahu, yang membuat Krivase memberitahukan kalau sosok itu merupakan utusan dari demon Asmodeus, yaitu Kerat di Corbis, seorang pengkhianat ras elf yang kau yakini sebagai rekanmu. Mengetahui hal itu membuat Ars sangat terkejut, mengatakan bagaimana mungkin dia seorang pengkhianat, padahal dulu dia mengorbankan keluarga dan nyawanya sendiri untuk melindungi rahasia para elf. Sambil menepuk pundak Ars, Krivase mengatakan sungguh balang nasibmu, karena sejak lahir manusia adalah makhluk yang egois dan juga rakus, dan sekarang dia telah mengkhianatimu dan mengambil sumber pohon Yggdrasil. Meminta Ars untuk tidak mencari Kerats dan melakukan tugasnya, mengatakan walau batu Genesis dapat berfungsi sebagai sumber cadangan, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kini dengan raut wajah yang serius, Ars bertanya kepada Krivase di mana Kerats sekarang berada. Melihat tekad Ars yang kuat, membuat Dragon Krivase memberitahukan kalau lokasi Kerats sekarang berada di dataran besar Aisha, yang dimana tempat itu disebut oleh manusia sebagai Magic Tower. Sementara itu, di Magic Tower, kini Iselin dan Zeta dalam kondisi yang sangat berbahaya. Walau mereka sudah berhasil keluar dari Magic Tower, tapi dirinya sekarang terjebak di dekat sungai tempat pelarian. Di sini Zeta meminta Iselin untuk pergi seorang diri, karena dirinya sekarang tidak akan bisa bertahan jika harus melewati arus. Dan tepat pada saat yang bersamaan, para mage Magic Tower kini berhasil menemukan keberadaan Iselin dan juga Zeta, yang dimana tugas mereka semua untuk menangkap mage Zeta atas perintah kepala Magic Tower yang baru. Dengan menggunakan spell gabungan, para magician mensummon spell tanah meteor yang membuat Zeta dan Iselin cukup kesulitan. Di istana Brilliant Flower, terlihat seorang putri yang bersama dengan seorang pelayan, dan orang itu adalah Putri Karcerin. Di sini sang pelayan merasa senang dan tidak menyangka kalau sang putri dapat bangkit dari tempat tidurnya serta mendapatkan penglihatannya kembali, yang membuat Putri Karcerin kini sangat senang mendengar hal itu. Berpikir seandainya dirinya dapat mengingat apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu membuat sang pelayan bertanya, apakah sang putri masih belum ingat sesuatu. Karcerin menjawab kalau dirinya kehilangan ingatan dan tidak dapat mengingat saat dirinya berumur 10 tahun ke belakang. Namun setiap kali dirinya mendengar nama Joshua membuat dirinya sangat sedih. Di sini Putri Karcerin bertanya kepada sang pelayan yang bernama Elaine tentang sosok yang dirinya sebutkan, mengatakan apakah nama Knex Imperial yang kau sebutkan sebelumnya adalah Joshua Sanders. Di bagian lain ibu kota Kekaisaran Avalon, yaitu tepat jadi ibu kota Arkadi, di sini terjadi sebuah kekacauan, yang dimana semua tempat terjadi pengawasan yang sangat ketat, yang dimana semua Knex berjaga di berbagai tempat untuk mengawasi buronan. Setelah para penjaga lewat, di sini Icarus diam-diam menyelinap untuk pergi, berpikir kalau kondisi sekarang menjadi lebih buruk, dan dirinya sekarang harus segera bertemu dengan Lord Joshua. Di suatu tempat tersembunyi, kini Joshua berspekulasi kalau dirinya diusir seperti ini, maka Kaisar Markus tidak ingin keluarga Briton menjadi lemah, yang membuat kini Chance merasa khawatir, mengatakan sepertinya kita akan mengalami kesulitan untuk kedepannya. Tiba-tiba kini Icarus muncul dengan marah-marah menganggap Joshua dan Chance telah melakukan hal yang gila, mengatakan bagaimana mungkin dirinya dianggap sebagai penjahat hanya karena tinggal beberapa hari di Arkadi. Selain itu juga kepala kalian dihargai dengan harga yang tinggi. Kini Icarus mulai marah-marah kepada Chance, mempertanyakan tindakan Chance sebagai seorang pelayan Joshua. Bagaimana bisa Chance malah ikut-ikutan terlibat dalam masalah ini dan bukannya membimbing Joshua.
bertanya kepada tuannya apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Joshua mengatakan kalau kita harus keluar secepat mungkin dari kekaisaran. Mendengar hal itu, Chance memberikan usulan untuk pergi ke kerajaan Reinhardt, karena di sana kita akan dianggap sebagai pahlawan daripada seorang penjahat di sini. Mendengar usulan tersebut, Icarus mengatakan kalau kita tidak bisa pergi ke sana, karena pastinya Kaisar Markus sudah menduga kita akan pergi ke Reinhardt. Beranggapan jika Joshua pergi sebagai penguasa Reinhardt, yang mana merupakan musuh Avalon, maka itu akan menjadi alasan bagi Kaisar Markus untuk menyerang Reinhardt. Di sini Joshua berpikir kalau kata-kata Icarus memang ada benarnya, karena hal itu akan menjadi ancaman kepada kerajaan Reinhardt dan akan menyebar ke seluruh benua. Kini Icarus mengatakan satu hal lagi, karena sekarang dirinya merasakan telah terjadi suatu hal yang janggal di sekitar, karena sekarang banyak prajurit dikerahkan di masing-masing perbatasan, menganggap kalau sepertinya perang akan segera pecah. Mendengar hal itu membuat Chen sangat terkejut, mengatakan apakah kita akan segera menghadapi perang berskala benua. Icarus menjelaskan kalau ada dua negara yang harus kita awasi, yaitu kerajaan Trons dengan penguasa baru yang Lord Joshua kenal, yaitu Raja Uravis, dan kerajaan satunya lagi adalah, sebelum sempat Icarus menyebutkan negara kedua, Joshua menjawab kalau negara itu adalah kerajaan Terra. Mendengar hal itu membuat Chance bertanya ada apa dengan kerajaan Magic Terra dan kenapa mereka terlibat. Joshua kini bergumam sendiri, mengatakan walau waktunya berbeda tapi takdir tetaplah sama. Mendengar hal itu, Chance menanyakan apa maksud tuannya tersebut. Mengalihkan pembicaraan, Joshua mengatakan kalau dirinya tahu tempat untuk tujuan kita selanjutnya, tempat yang dimana kita bisa menyelesaikan masalah ini, karena kita akan pergi menuju dataran besar yang bernama Dataran Ayas, tempat dimana Magic Tower berada. Sebelum Joshua dan semuanya hendak pergi, kini tiba-tiba muncul seseorang di depan pintu yang hendak masuk, mengatakan rupanya kalian ada di sini, yang membuat Chance kini langsung seketika waspada, berpikir apakah lokasi kita kini sudah diketahui. Di sini Joshua menyuruh Chance untuk segera tenang dan menyarungkan pedangnya kembali, mengatakan kepada Chance kalau dia adalah salah satu dari sedikitnya rekan kita, yaitu Knight Caedges. Di sini tiba-tiba Knight Caedges berlutut meminta maaf kepada Kapten Joshua, mengatakan kalau dirinya sebagai batalion di bawah komando Joshua tidak bisa pergi walaupun ingin membantu, karena dirinya tidak dapat meninggalkan keluarga, meminta Joshua untuk memaafkan dirinya. Mendengar kata-kata Caedges membuat Joshua tersenyum, mengatakan kalau kau tidak perlu meminta maaf, dan tenang saja karena aku juga memahami situasimu. Kini Knight Caedges memberitahukan laporan yang dirinya ingin laporkan kepada Komandan Joshua mengenai seseorang dengan sebutan Assassin Queen, karena sebelumnya dia datang ke batalion dan mengatakan kalau dia akan pergi menuju ke kerajaan Reinhardt untuk mengurus apa yang perlu dilakukan. Mendengar hal itu membuat Joshua cukup lega, karena dirinya mendapatkan bantuan yang lebih banyak lagi. Menanyakan apakah surat satunya datang dari Assassin Queen. Caedges mengatakan kalau surat itu berasal dari sang putri, yang membuat Joshua terkejut mengetahui hal itu, karena surat itu berasal dari putri Karcerin. Chance yang kini mulai jahil mengatakan kalau surat itu pastinya surat cinta dari Tuan Putri, berpikir apakah mungkin sang putri ingin ikut juga bersama tuannya. Yang kini tiba-tiba Icarus langsung memukul pinggang Chance yang membuatnya merasakan kesakitan. Icarus kini mengatakan kalau kita jangan membuang-buang waktu lagi, karena kita harus segera pergi dari Kekaisaran Avalon. Kini sebelum pergi, Joshua mengatakan kata perpisahan kepada Knight Caedges, mengatakan walau aku tidak bisa bersama kalian lagi, tapi semoga kalian diberikan keberkahan selama-lamanya. Dan itulah kata-kata perpisahan Joshua kepada para Knights Battalion yang dipimpin oleh dirinya. Bertepatan di Magic Tower, kini Evergain mengatakan kalau dirinya tidak menyangka, meski bukan tubuh utamanya, dia bisa membangunkan sumber kehidupan. Menanyakan kepada Velvel apa yang sebenarnya terjadi di ruang bawah tanah tersembunyi Pangeran keempat. Di sini terlihat Undead Velvel yang dalam kondisi prima, yang dimana sebelumnya Joshua belum sempat untuk mengendalikan Velvel sebagai seorang bawahannya. Mengatakan kepada Evergain kalau tombak milik Joshua adalah Masinggi. Mendengar hal itu membuat Evergain sangat terkejut, karena tombak Masinggi adalah artefak milik Demonic Gods. Beranggapan bagaimana mungkin benda semacam itu ada di dunia ini. Adat Velvel kini meminta Evergain untuk tidak khawatir, karena iblis yang tertangkap di dalam tombak itu bukanlah masalah besar dan dapat dirinya urus. Menanyakan apakah kau sudah mengetahui pergerakan dari Crevasse Dragon. Evergain memberitahukan kalau kini Crevasse Dragon sedang pergi menuju ke sini, ke
ke Magic Tower dan bersama seorang elf. Mengetahui hal itu membuat Velvel terkejut, berpikir apakah elf itu adalah Ellen Bush yang dirinya kenal. Menatap ke arah cahaya, Velvel mengatakan kalau ini cukup buruk karena terlalu banyak masalah yang terjadi saat rencana kita hampir selesai. Evergreen mengatakan untuk tidak khawatir, memberitahukan kepada Velvel, mengatakan kalau batu genesis yang kita cari, aku sudah menemukan petunjuknya mengenai batu elemental angin yaitu Stormwind the Tempest. Mendengar hal itu membuat Velvel cukup lega dan menyuruh Evergreen untuk melakukan sesuatu, mengatakan setelah penobatan selesai, segeralah kau membuat pasukan undeadsmu sendiri. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan, Evergreen kini memberitahukan satu informasi yang sangat penting, karena saat ini dirinya berhasil menemukan informasi tentang seseorang yang bernama Asiru Van Briton, yang dimana dulu Velvel pernah memberitahukan dirinya untuk mencari orang tersebut, mengatakan akhirnya kini dia akan sampai ke istana kekaisaran dan tidak lama lagi pertumpahan darah akan segera terjadi antara Duke Agnus dan juga keluarga Briton. Menjawab persoalan tersebut, Velvel menanyakan bukankah hal itu sudah diantisipasi oleh Lord Heimdall. Berpikir kalau ini akan menjadi menarik. Bagaimana reaksi Kaisar Markus mengetahui kalau Tuan Putri Avalon yang dirinya pikir sudah mati sekarang berada di kediaman Duke Agnus. Menceritakan tentang sang putri dari keluarga Briton yang bernama Asiru Van Briton. Pada suatu hari, ibu Joshua atau Asiru pergi dengan kereta kuda untuk menjalin sebuah perjodohan keluarga, yang dimana kini Lucia berpikir kalau dirinya hanya dijadikan sebagai sebuah alat saja di dalam keluarganya. Di saat Lucia berpikir ingin mengakhiri hidupnya saja daripada menjalin sebuah hubungan dengan orang lain yang tidak dirinya inginkan, tiba-tiba saja muncul sebuah masalah yang terjadi, yang dimana kemunculan seorang kesatria dengan memegang senjata yang besar, yang tiba-tiba saja mulai mengamuk dan langsung melukai para prajurit yang mengawal sang putri. Serangan tersebut dilakukan dengan cara yang brutal, yang dimana walaupun para penjaga sudah berusaha menahan pemuda tersebut, tapi pemuda itu dengan mudahnya membantai para prajurit yang menghadangnya. Di sini salah satu Knights yang tersisa mendatangi sang putri Asiru memintanya untuk segera melarikan diri. Namun sayangnya prajurit itu tewas sebelum sempat mengamankan sang putri. Kini semuanya telah hancur dan para prajurit telah binasa, yang hanya menyisakan sang putri Asiru seorang diri, menatap kepada sosok pemuda tersebut yang memiliki aura yang sangat kejam, yang ternyata itu adalah pertemuan dirinya dengan Arden von Agnus. Kini tiba-tiba Lucia sangat terkejut dan terbangun dari tidurnya, mempertanyakan kenapa dirinya akhir-akhir ini memimpikan hal buruk tentang Duke Agnus, dan mimpi buruk itu terus saja berulang kembali. Mempertanyakan apakah arti semua ini, apakah ini adalah sebuah pertanda yang buruk. Dengan perasaan yang khawatir, Lucia menatap ke arah jendela. Tiba-tiba terdengar ketukan, yang mana ketukan itu terdengar dari pintu ruangannya, yang mana Lucia berpikir kalau mungkin saja yang datang adalah Joshua. Lucia kini langsung berlari dan langsung membukakan pintu, yang dimana kini ternyata orang yang datang ternyata adalah Sir Clifton. Di sini Lucia bertanya kenapa Clifton datang ke ruangannya malam-malam begini. Sir Clifton memberitahukan kalau Darkness Vanessa ingin bertemu, mengatakan kepada Lucia, apakah aku harus memanggilmu sebagai Lucia atau Asiru Van Briton. Sementara itu di Magic Tower, ini adalah hari di mana pemimpin Magic Tower yang baru akan diumumkan. Terlihat para magi yang mendukung Evergreen sangat antusias mendukung Evergreen sebagai kepala Magic Tower yang baru. Di sini dengan gembira, Evergreen menerima semua sambutan, mengatakan kalau sekarang saatnya bagi kita untuk keluar dari dataran Aias, membuat seluruh penjuru dunia sebagai dunia para mage, dan kita akan menjadi lebih kuat daripada kerajaan Terra. Memberitahukan kepada para mage di sana kalau dirinya sekarang merupakan seorang master yang baru, yaitu Evergreen von Askwald, dan mendeklarasikan pendirian kerajaan magic kepada seluruh benua. Mendapati banyaknya orang yang mendukungnya membuatnya bahagia dan berpikir apakah ini saatnya untuk mengubah para mage ini untuk menjadi pemimpin para undeads. Maka dengan itu pasukanku akan sempurna. Di saat Evergreen sedang memikirkan rencana jahatnya, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh seorang mage bernama Scorpio, mengatakan kalau saat ini ada laporan penting karena kita sudah kehilangan jejak mage Seta dan juga mage tentara bayaran, meminta izin agar dirinya sebagai pemegang kursi Void dan seorang mage pemegang kursi Flame yaitu Jepros yang akan mengurus masalah ini. Sementara itu di dataran besar Aias terdapat para penjaga yang menjaga pintu masuk ke Magic Tower,
Dan di sini para penjaga tersebut menyuruh rombongan Joshua untuk berhenti, menanyakan apa tujuan kalian datang ke dataran Ayas, meminta mereka semua untuk menunjukkan kartu identitasnya. Di sini Chance berpura-pura kehilangan kartu identitas yang membuat Icarus dan Joshua memperhatikan tingkah kenaik Chance. Sementara para penjaga merasa kalau orang di depannya sedang berpura-pura membuatnya menyadari kalau orang di depannya merupakan para Arachnex, mengatakan kalau para Arachnex tidak diizinkan untuk memasuki Magic Tower, menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari sini. Mengetahui kalau perintah itu dari atasan para mage, membuat Chance mengatakan kalau dirinya sudah muak dengan para mage. Dan Icarus juga setuju karena ini namanya menyalahi kekuasaan. Mendengar hal itu membuat penjaga tersebut menjadi sangat kesal, tidak memberikan izin untuk Joshua dan kawan-kawannya untuk masuk. Kini Joshua maju berdiri di hadapan para mage mengatakan kalau aku ingin mendaftar sebagai seorang magician. Walau agak ketakutan, penjaga itu tidak percaya kalau orang yang di depannya merupakan seorang mage, mengatakan memangnya ada magician yang memiliki tubuh kekar sepertimu. Mengetahui kalau dirinya tidak dipercaya, membuat Joshua mengatakan, "Apa kau tidak percaya denganku? Kalau begitu, aku akan menunjukkan sihirku." Di sini Joshua menggunakan stone magmanya, yang mana pada saat itu tercipta kekuatan api yang sangat besar, yang mana melihat hal itu membuat para penjaga menjadi kagum. Sementara Icarus dan Chance yang mengetahui kalau tuannya tersebut sedang berbohong, membuatnya berbisik kepada Joshua mengatakan kalau tuanku sungguh penipu yang handal. Di sini Joshua mengatakan kalau magic yang digunakannya adalah magic firewall, yang membuat para penjaga terkejut, mengatakan kalau spell tersebut hanya dapat digunakan oleh magician yang setara dengan tingkatan mage dengan 5 circle. Kini salah satu penjaga mengatakan jangan tertipu dengan sihir tersebut, karena mana yang digunakan oleh mage dan seorang Knights itu sangatlah berbeda, karena kekuatan mana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya adalah Raja Uravis yang dimana dia memiliki serangan beratribut api. Merasa kalau dirinya masih tidak dipercaya, membuat Joshua mengatakan kalau begitu akan kutunjukkan magic dengan elemen yang berbeda, yaitu Lightning Wave. Sebelum Joshua menunjukkan kekuatannya, tiba-tiba muncul pemberitahuan yang mengatakan kepada seluruh mage kalau saat ini Magic Tower telah menemukan tempat persembunyian mage buronan, seta, dan juga mage tentara bayaran, menyuruh semuanya untuk segera pergi ke Tower of Trial dan segera bunuh mereka segera. Mendengar hal itu, Joshua seketika terpikiran tentang mage tentara bayaran, mengatakan apakah mungkin mage yang dimaksud itu adalah Isolith. Setelah mendengar pemberitahuan tersebut, kini para penjaga memberitahukan kepada Joshua kalau kau sungguh beruntung. Jika kau berhasil menangkap para buronan, maka kau tidak hanya akan menjadi mage Magician Tower, kau bahkan akan mendapatkan hadiah yang besar. Mendengar hal itu, kini Joshua mulai marah dan kesal, meminta para penjaga untuk segera diam dan membukakan jalannya. Dan kini Joshua langsung menerobos penghalang, pergi menggunakan Bronto Stone untuk menuju Tower of Trial, meninggalkan Icarus dan Chance di belakang. Kini di dataran Ayas, lebih tepatnya di Tower of Trial, para mage yang mendengar pemberitahuan tersebut seketika langsung datang. Di sini mage Jeffros memerintahkan para mage untuk segera masuk ke dalam tower untuk menghabisi mage Seta dan juga mage tentara bayaran Iselin. Seketika itu juga, kini para mage tanpa ragu-ragu masuk ke dalam Dungeon Tower of Trial. Di saat para mage masuk ke dalam tower, mereka semua tiba-tiba disambut oleh sekerumpulan para monster dengan rupa yang sangat menyeramkan, dan mereka semua adalah monster dengan tipe giant. Mage Jeffros yang melihat hal itu menyuruh para mage untuk jangan khawatir, karena ini adalah Tower of Trial, mengatakan kalau semua ini hanyalah ilusi dan kalian tidak perlu panik. Namun pada saat itu juga, salah satu mage tiba-tiba hancur dan tewas yang diakibatkan dirinya diinjak oleh para giant, yang mana kini membuat para mage menjadi sangat panik. Mage Jeffros yang melihat hal itu berpikir kalau ini menjadi semakin menarik, mempertanyakan apakah mage Seta dapat mengubah Dungeon dengan menggunakan Magic Circle kuno. Kini dengan menggunakan Magic Firewall yang sebenarnya, mage Jeffros bertujuan untuk mengalahkan para giant dengan membakarnya, yang dimana pada saat itu juga menyebabkan tubuh para giant langsung meledak. Di sisi lain, kini Iselin yang baru tersadar di tempat yang ia tidak ketahui bertanya di manakah ia saat ini. Di sini mage Seta yang sedang duduk fokus kepada Magic Circle-nya memberitahukan kepada Iselin kalau saat ini kita berada di lantai ke-17 Tower of Trial, yang mana mendengar hal itu membuat Iselin sangat terkejut. Di sini mage Seta mengatakan, apakah kau lupa kita sudah kabur selama 4 hari? Dan kita tidak punya pilihan lain lagi selain memasuki Tower of Trial karena kehabisan mana. Melihat mata Seta yang terluka membuat Iselin cukup terkejut dan sedikit merasa khawatir. Mage Seta kini mengatakan
kalau luka ini tidaklah seberapa, tapi saat ini circle telah rusak. Meminta Iselin untuk segera beristirahat saja, karena saat ini Magic Tower sudah memblokir semua komunikasi, yang mana membuat kita sekarang terjebak. Mengetahui kalau dirinya tidak dapat keluar, membuat Iselin mempertanyakan bagaimana kita harus bertahan sampai bala bantuan tiba. Di sini Mageseta mengatakan kalau tower ini dibuat untuk mudah dilewati, menjelaskan kenapa ini disebut Tower of Trial, karena tower ini dulunya dibangun menggunakan circle kuno yang sudah tidak ada lagi, dan juga semua monster yang dikalahkan akan terus muncul dengan tingkatan yang kuat. Karena seiring meningkatnya tower yang didaki, maka monsternya juga akan semakin berlevel tinggi. Mengatakan kepada Iselin kalau kita harus segera mendaki lantai yang lebih tinggi. Iselin bertanya kepada Seta karena yang dari dirinya dengar, ujiannya hanyalah berisi monster ilusi. Namun Seta mengatakan kalau itu sudah tidak lagi, karena aku sudah menjadikan monsternya nyata. Dengan menggunakan circle kuno, dirinya dapat melakukan hal tersebut. Walau begitu, ada harga memakai kekuatan ini, yang dimana dampak dari monster yang dikalahkan akan langsung diterima oleh sang pengguna circle. Di saat Mageseta sedang menjelaskan, tiba-tiba terasa guncangan yang cukup kuat yang membuat Iselin menduga kalau para mage kini sudah semakin dekat, yang membuat Seta berpikir apakah mage yang sedang datang berlevel sama dengan dirinya. Mengatakan kalau begitu kita harus segera pergi secepatnya, karena satu-satunya harapan kita adalah bantuan yang kau sebutkan tadi. Menanyakan kepada Iselin pasukan mage apa yang akan membantu. Di sini Iselin mengatakan kalau orang yang akan datang membantu bukanlah satu kelompok, melainkan satu orang saja. Mendengar hal itu membuat Mageseta sangat terkejut. Bagaimana caranya satu orang melawan semua para mage itu? Kini Iselin mengatakan kalau Joshua pasti bisa untuk mengalahkannya, karena Joshua adalah orang terhebat di benua ini. Mendengar hal itu membuat Mageseta sedikit khawatir, berpikir apakah orang ini adalah fans dari Joshua. Jika itu benar, mungkin saja ini akan menjadi kuburanku. Sementara itu, di dalam Tower of Trial, kini mage Zephyros sebagai pemegang kursi Flame dan Scorpio sebagai pemegang kursi Void bertarung bersama untuk masuki lantai tower yang lebih tinggi. Terlihat mereka berdua dengan mudahnya melawan para monster yang menyerang, yang membuat para mage junior yang melihat hal itu menjadi sangat kagum. Namun pada saat itu juga terjadi suatu ledakan yang sangat kuat, yang dimana ledakan tersebut kini menjangkau area yang lebih luas, yang membuat para mage kewalahan untuk melarikan diri. Di sini salah satu mage yang lari memberitahukan kepada mage lainnya untuk segera lari juga, karena orang yang menyerang adalah kesatria tombak yang terkutuk dari Avalon. Mendengar sebutan tersebut, membuat Scorpio dan Zephyros berpikir hal yang sama, karena hanya satu orang di kekaisaran Avalon yang memiliki julukan seperti itu, yaitu Joshua Sanders. Kini tiba-tiba Joshua muncul di hadapan Scorpino dan juga Zephyros, menanyakan apakah kalian adalah komandannya di sini. Joshua mengatakan kalau aku memberikan kalian kesempatan untuk mundur karena aku mengampuni nyawa kalian, dan berhentilah mengejar Mageseta dan juga Iselin. Kini tanpa basa-basi, Zephyros langsung mengeluarkan jurus flame-nya, yang mana dirinya bertujuan untuk membalaskan dendam Mage Jack yang telah Joshua bunuh. Dengan menggunakan Spellfire Cannon-nya, Zephyros melancarkan jurusnya, namun usahanya tersebut berlangsung sia-sia, karena Joshua dengan mudahnya menangkis serangan tersebut. Dengan menggunakan tombak Lugianya, memantalkan jurus Fire Cannon tersebut kembali kepada Mage Zephyros, yang membuatnya langsung meledak seketika. Melihat hal itu, Scorpino berpikir apakah tombak itu adalah sebuah artefak yang dipasangi sihir, beranggapan apakah senjata yang dipegang Joshua itu mungkin adalah artefak kuno. Di sini Scorpino memberikan komandon kepada para mage yang tersisa untuk merapalkan mantra magic bersama yang sangat kuat yang bertujuan untuk menghabisi Joshua dengan sekali serangan. Kini mage Scorpino mulai merapalkan mantra terkuatnya, yang dimana saat itu juga mage Zephyros ikut membantu. Dengan kedua mage yang sedang merapalkan mantra terkuatnya, terciptalah sebuah circle magic yang begitu kuat. Namun pada saat magic tersebut masih dalam proses perafalan, kini tiba-tiba Joshua muncul di tengah mage Scorpino dan Zephyros sambil menguap, mengatakan mage seperti kalian tidak cocok untuk pertarungan seperti ini. Lagian memangnya apa ada orang bodoh yang mau menunggu mage musuh untuk menyelesaikan rafalan mantranya. Mengetahui kalau Joshua kini tiba-tiba muncul, membuat mage Scorpino dan Zephyros sangat terkejut, mempertanyakan kenapa Joshua berada di sini. Sementara itu Zephyros yang langsung bersiap untuk menyerang Joshua. Di sini Joshua tanpa basa-basi langsung menyerang kedua mage tersebut secara bersamaan, yang dimana kini Joshua menggunakan stack mage terbarunya, yaitu tingkat ke-7 dari Spare Art Magic-nya, yaitu jurus Armaments of Voids Wind of the Formless,
yang pada saat itu juga tercipta sebuah pusaran badai pasir yang sangat besar, dan tercipta sebuah tornado yang membawa para mage terbang di udara. Dan karena serangan tersebut tidak ada satupun mage yang dapat bertahan. Sementara itu, kini Iselin dan mage Seta merasakan getaran akibat serangan Joshua, menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi di dalam tower ini. Sementara Iselin yang masih berusaha berpikir kalau ini mungkin saja akan menjadi bencana dan mengharapkan Joshua untuk segera datang. Di sini mage Seta dengan pede mengatakan kalau kita masih bisa menangani mereka semua, karena selain diriku mereka semua jarang ke Tower of Trial. Mengetahui hal itu, Iselin menjawab kalau hal itu memanglah benar, mengingat bagaimana kau bisa memodifikasi circle kuno yang mana mereka semua tidak dapat lakukan. Mage Seta mengatakan, sepertinya kau masih salah paham, karena tower ini tidaklah dibangun oleh manusia, melainkan yang membuat tower ini adalah sang naga. Dan mereka jugalah yang membuat peraturan di sini. Dengan menyelesaikan setiap lantai towernya, para penjelajah akan mendapatkan hadiah. Mendengar hal itu membuat Iselin terkejut dan bertanya kepada Seta, mengatakan kenapa kita tidak dapat hadiah setelah menaiki berbagai lantai tower ini. Mage Seta menjelaskan, karena itu kau naik bersamaku. Tower ini dapat mengenali siapapun yang sudah datang, dan tower ini tidak akan memberikan hadiah untuk lantai yang sudah pernah diselesaikan. Di sini Iselin bertanya kepada Seta, menanyakan memangnya hadiah apa yang didapatkan dari menaklukkan tower ini. Beranggapan sepertinya hadiah tersebut tidaklah biasa. Menjawab pertanyaan tersebut, mage Seta mengatakan kalau dirinya belum tahu tentang itu juga. Karena menurut kakek Master Magic Tower, di lantai terakhir tower ini tersimpan sebuah kebenaran dan rahasia dari Tower of Trial. Mengetahui hal itu membuat Iselin penasaran dan bingung apa maksudnya itu. Mage Seta mengatakan kalau aku sendiri juga tidak terlalu mempercayainya, karena itu hanyalah legenda turun-temurun. Meminta Iselin segera bersiap karena lantai 30 yang akan dihadapinya sekarang akan menjadi sedikit lebih sulit. Di saat mage Seta membuka pintu tower, terlihat dunia yang sangat berbeda dengan sebelumnya, yang mana hanya terlihat tanah gersang dan pohon mati. Dan seketika pintu tower mulai tertutup, yang membuat Iselin bertanya apakah tempat ini adalah neraka. Mage Seta juga di sini tidak menyangka dan merasa aneh karena dirinya sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan seperti ini. Mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lantai 30 ini. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak dengan sangat kencang yang membuat Iselin dan mage Seta sangat terkejut. Karena suara tersebut datang dari tempat lain yang dimana kini pertemuan antara kedua teman yang berbeda arah. Di sini Ars menanyakan kepada Carrots, kenapa kau mencoba memanipulasi seluruh ras elf? Meminta jawaban tersebut dari Carrot di Corbis. Sementara Carrots yang tidak mau memberitahukan hal itu, mengatakan meskipun ku beritahu kebenarannya, tidak ada yang dapat kau lakukan. Menceritakan tentang hubungan para elf dan manusia di masa lalu. Saat dahulu kala, manusia dan para elf hidup berdampingan. Namun seiringnya berjalannya waktu, tempat tinggal para elf mulai tersingkir oleh para manusia, yang menyebabkan para elf pergi untuk melindungi ras mereka sendiri. Sampai di mana mereka semua pergi ke tempat perlindungan terakhir, yaitu pohon Yggdrasil, sebuah pohon raksasa yang merupakan sumber kehidupan para elf dan sudah ada sejak zaman dahulu. Para elf kini hidup di sana dengan memasangkan sebuah pelindung agar para manusia tidak menemukan tempatnya. Namun pada suatu hari, The Life Official yang menjadi sebuah sumber kehidupan pohon Yggdrasil telah dicuri oleh seseorang, yang menyebabkan pohon itu kini mulai menjadi layu. Di sini Ars berpikir, untung saja ada batu Genesis Tempest yang menjadi sumber cadangan pohon dunia. Tapi itu tidaklah cukup, yang mana untuk itu dirinya menjadi seorang pelayan dari sang Dragon Krivas untuk mendapatkan kekuatan, mempertahankan kehidupan pohon Yggdrasil menjadi lebih lama. Berpikir kalau ternyata semua ini adalah salah Carrot di Corbis, dan dirinya tidak menyangka kalau dialah sang pencuri dari sumber pohon kehidupan. Menanyakan kepada mage Carrot, kenapa kau mengkhianati kami dan di mana sumber pohon kehidupan Yggdrasil? Menjawab pertanyaan tersebut, Carrots mengatakan kalau itu tidak akan menjadi seru jika aku langsung memberikan jawaban itu kepadamu. Di sini seketika membuat Ars menjadi marah karena perbuatan Carrot tersebut banyak elf yang kini telah tewas. Mengatakan kalau aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Kini tiba-tiba Ars terkena tekanan aura yang begitu kuat, yang mana itu merupakan perbuatan dari Carrots. Mengatakan walau kau sudah mage dengan circle ke-7, tapi kau bukanlah tandinganku, dan seharusnya kau lari saat ku berikan kesempatan. Karena jika kau mati, maka para elf tidak akan memiliki pemimpin lagi.
memberitahukan kepada Ars untuk jangan khawatir, karena setelah Ars mati, dirinya akan menebang pohon Yggdrasil dan membunuh para elf untuk dijadikan pasukan undead. Dan Ars akan menjadi pemimpin undead tersebut. Saat sebelum Kerath berhasil mengeluarkan magicnya, kini tiba-tiba muncul magic serangan Aspir yang langsung menyerang ke arah Kerath, yang mana pada saat itu juga langsung membuat tubuhnya membeku. Melihat serangan itu, membuat Ars berpikir siapa lagi yang datang ke Tower of Trial selain dirinya. Kini tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara Iselin yang mencoba memberitahukan Ars untuk segera pergi, mengatakan kalau kami akan mengulurkan waktu untuk mau lari. Mendengar kata-kata tersebut membuat Mangesyata khawatir karena dirinya juga sekarang dalam bahaya. Terlebih lagi kini Undead Lich kini mulai berubah. Kini tiba-tiba serangan Aspir yang Iselin keluarkan mulai hancur. Dan dengan kesal Kerath mengatakan, bukankah mereka seharusnya diurus oleh Evergain? Bisa-bisanya dia tidak becus dalam bekerja. Kini mulai terbuka sebuah circle portal antara dunia. Akan kutunjukkan kepada kalian sekarang apa itu kekuatan dari sang penguasa kematian. Sosok terkuat dari Middle Realms, yaitu sosok sang undead legendaris Bone Dragon. Munculnya undead dragon membuat Seta, Ars, dan Iselin sangat terkejut. Memutuskan untuk lari, mengatakan kalau kita sampai tertangkap olehnya, maka kita semua akan segera tamat. Di sini Bone Dragon mulai terbang dan menerjang, yang mana membuat Mangesyata tidak punya pilihan lain lagi selain melawan naga tersebut. Mengatakan bukankah ini sudah jelas mustahil untuk kita lari dari monster seperti ini. Menyuruh Iselin dan Ars segera pergi, karena dirinya lah yang akan menjadi umpan. Dengan menggunakan Magic Twin Cyclone, Mangesyata mencoba untuk melawan Undead Bone Dragon, yang mana serangan tersebut merupakan serangan yang sia-sia, karena serangan tersebut tidak mempan dengan Bone Dragon. Di sini dengan mudahnya Bone Dragon menembus serangan Seta, yang membuatnya sangat panik sekaligus bingung tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Kalau Magic Circle ke-7 yang dirinya keluarkan dapat dengan mudahnya dihancurkan oleh Bone Dragon. Bertepatan pada saat yang sama, serangan Bone Dragon mulai mengenai Seta. Mangesyata mengeluarkan Magic Shield untuk pertahanan terakhir dirinya, yang dimana kini serangan Bone Dragon dilancarkan kepada Mangesyata sehingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Sementara itu di tempat Joshua berhasil mengalahkan semua mage termasuk mage Scorpino, mengatakan kepadanya untuk segera kembali ke Magic Tower dan sampaikan ini ke Evergain. Kalau aku akan segera mencari dia di Magic Tower, jadi tunggulah di sana. Mengetahui kalau kini dirinya tidak berdaya, mage Scorpino mengakui kemampuan Joshua dan mengatakan kepada Joshua, lihat saja nanti akan kubalas penghinaan hari ini. Dan mulai memerintahkan para mage yang tersisa untuk segera membatalkan barrier dan kembali ke Magic Tower segera, yang mana kini semua mage lari meninggalkan Joshua seorang diri. Kini tepat di belakang Joshua, tiba-tiba muncul sebuah pintu yang berbeda yang membuat Joshua berpikir, apakah pintu yang ada di hadapannya ini adalah pintu untuk menuju lantai selanjutnya. Berpikir kalau dirinya harus segera bertemu dengan Iselin. Tepat setelah Joshua masuk ke dalam, dirinya cukup terkejut dengan lantai yang dirinya masuki. Menanyakan apakah trial yang dirinya masuki ini adalah untuk melawan klonnya sendiri. Logia kini muncul mengatakan kepada Joshua kalau lawan yang Joshua hadapi ini merupakan sebuah doppelganger, yang membuat Joshua bertanya kepada Logia apakah kau tahu sesuatu tentang ini. Logia menjawab kalau doppelganger adalah tiruan sempurna yang diciptakan langsung oleh para dewa. Tapi yang Joshua lawan sekarang merupakan tingkat legendaris, yaitu Raja Doppelganger, yang seharusnya sudah punah ribuan tahun yang lalu. Joshua kini mengatakan kalau itu sangat menarik, tapi tingkat raja terdengar sangat konyol. Di sini Logia memberitahukan Joshua untuk waspada, karena monster yang dirinya lawan itu seharusnya tidak berada di sini. Kini tiba-tiba Doppelganger Joshua bersiap untuk menyerang. Dengan menggunakan Spare Art Magic tingkat pertama, Thunder Strike membuat Joshua sangat terkejut. Walau begitu Joshua dengan mudahnya menahan serangan dari Doppelganger tersebut, mengatakan kalau ini sangat mengesankan. Terlebih lagi dia bisa meniru Spare Art milikku. Kini Joshua mulai terus beradu serangan, dan di sela pertarungan tersebut, Logia mengatakan kalau dia disebut sebagai raja bukan tanpa alasan. Bahkan dulu dia pernah mengalahkan sebuah kadal yang besar, yang membuat Joshua terkejut menanyakan kepada Logia apa maksudnya dia bahkan bisa mengalahkan seekor naga. Kini Doppelganger Joshua belahan menjadi kuat dengan menaikkan tingkatan serangannya, menggunakan stack kedua dari Spare Art Magicnya, dan terus saja melawan Joshua secara terus menerus.
yang mana kini membuat Joshua berpikir, sejak kapan dia mulai menyalin kemampuanku? Logia mengatakan, mungkin itu saat kau masuk ke lantai ini. Tiba-tiba doppelganger Joshua muncul tepat di hadapannya, yang membuat Joshua sangat terkejut karena lawannya dapat menggunakan kekuatan Bronto Stone juga. Dengan menggunakan kekuatan Bronto Stone, doppelganger Joshua tersebut bisa mengeluarkan jurus yang sangat besar, yang mana itu membuat Joshua kini menjadi serius, mengatakan kalau aku sudah tidak peduli lagi kalau kau bisa meniru seranganku, tapi kau tidak dapat mengalahkanku karena kau itu palsu. Joshua kini menggunakan Magma Stone untuk melawan serangan dari doppelganger Joshua, yang mana menjadi pertarungan antara kedua batu Primordial Stone. Kini tiba-tiba Joshua terfokuskan kepada suatu keadaan, mencoba menggunakan Aura Force-nya untuk menggabungkan kekuatan batu Primordial Stone Magma dan juga Bronto Stone. Dengan menggabungkan kekuatan batu elemental tersebut, Joshua menggunakan kekuatan spell art tingkat ke-6 yaitu Pandemonium, yang dimana kemampuan tersebut masih bisa mampu untuk menghalangi sang doppelganger. Tapi kini Joshua masih mencoba kembali menggabungkan kedua Primordial Stone miliknya, sehingga dirinya mencapai tingkat ke-7 spell art magic terkuat, yang tiba-tiba saja dunia menjadi terhenti. Terlihat doppelganger Joshua tiba-tiba menjadi panik karena Joshua yang asli mengeluarkan spell art magic tingkat ke-7, yaitu Infinity Wisdom, penciptaan surga dan bumi. Di sisi lain, Ars dan Iselin kini bersusah payah untuk melawan Undead legendaris Bone Dragon. Dengan menggunakan serangan gabungan, Ars dan Iselin mampu untuk melawan naga tersebut dari dua arah, dan dibantu oleh Mageseta yang ternyata masih hidup merapalkan mantra Bone Peiro untuk melukai Bone Dragon. Dengan gabungan ketiga kekuatan, kini Bone Dragon kesulitan untuk menyerang. Tapi tiba-tiba muncul Kerats dari belakang Mageseta dengan tujuannya untuk menyerang. Dengan Mageseta yang kini sudah terlempar akibat serangan Mage Kerats, yang membuat Bone Dragon kini menjadi terbebas dari tekanan dan sekarang mulai mengamuk, yang mana karena amukan tersebut Bone Dragon mulai menyerang Ars, yang membuat dirinya harus waspada, berpikir kalau magic yang dirinya keluarkan sama sekali tidak dapat mengalahkan monster ini. Di saat Ars lengah, kini tiba-tiba dirinya berhasil tertangkap oleh Mage Kerats, yang mana kini muncul circle magic yang sama yaitu perubahan Undead. Kini Kerats mengatakan kalau sekarang akan lebih banyak orang yang bisa kuajak bersamaku, tapi karena adanya dirimu aku tidak akan merasa kesepian lagi, mengatakan kalau ini adalah akhir dari riwayatmu. Yang mana kini tiba-tiba muncul kekangan pada leher Ars, yang mana tujuan Kerats tersebut adalah langsung membunuh Ars untuk dijadikan sebagai Undead. Namun Iselin yang mengetahui hal itu dengan sigap langsung mengeluarkan Magic Frost Nova-nya, yang mana pada saat itu juga dirinya berhasil menghentikan Kerats dengan membekukannya kembali. Dengan tambahan Magic Esper miliknya, Iselin berpikir kalau dirinya akan menyerang untuk mengakhiri ini. Dan tepat pada saat Magic Esper hampir mengenai Mage Kerats, kini dirinya berhasil menghancurkan pembekuan es milik Mage Iselin dan sekarang mulai terbebas, mengatakan kalau magic yang kau gunakan terlalu lemah untuk menghentikanku. Tapi aku terkesan kau bisa sampai sejauh ini. Kini Kerats menghancurkan semua magic yang telah Iselin lancarkan, yang mana akibat serangan balasan dari Kerats membuat Iselin terluka cukup parah. Tapi pada saat yang bersamaan, kini Iselin yang sudah terluka sangat parah masih dapat bertahan sambil merapalkan magicnya kembali. Dan Iselin mencoba untuk melawan. Mage Kerats yang melihat hal itu berpikir kalau Iselin mungkin setara dengannya. Tidak percaya kalau Iselin dapat bertahan dari serangannya tersebut, mengatakan kalau kau memang setara denganku, tapi sebagai seorang Undead. Pada saat itu, tiba-tiba tubuh Iselin terikat oleh magic milik Kerats, yang mana Kerats kini berusaha merubah Iselin menjadi seorang Undead. Di sini Ars muncul untuk menghentikan ritual Kerats tersebut, mencoba untuk bernegosiasi dengan Kerats untuk melepaskan Iselin, mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Namun tiba-tiba Ars langsung diserang oleh Bone Dragon dan seketika langsung terjatuh tertahan di tanah, sementara Iselin kini sedang terkena ritual. Tanpa segan-segan, kini Kerats mulai merubah Iselin untuk menjadikannya sebagai Undead, mengatakan kepada Ars, jika kau ingin mencapai keinginanmu, lakukanlah berbagai cara untuk melakukannya, bahkan jika kau menjual jiwamu kepada para iblis. Kini tiba-tiba waktu seakan berhenti, yang membuat Kerats sangat terkejut, berkata apakah yang sebenarnya terjadi. Tapi di saat yang bersamaan, tanah yang dipijaknya kini mulai meledak dan hancur, yang mana Mage Kerats yang melihat hal itu sangat terkejut. Terlebih lagi dirinya melihat sosok yang dirinya kenal, yaitu Joshua Sanders, mengatakan bagaimana bisa pengguna tombak itu kini berada di sini.
Sementara Seta kini hanya bisa takjub, berpikir kalau semakin dirinya melihat Joshua, semakin dirinya kagum terhadap Joshua. Di sini tiba-tiba Bone Dragon menjadi sangat agresif dan mulai menyerang Joshua, yang membuat Mage Seta memberitahukan Joshua untuk segera pergi. Dan tiba-tiba saja Bone Dragon yang menyerang langsung membuat Joshua terpental sangat jauh. Melihat Joshua yang kini terbaring lemas, membuat Iselin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dirinya khawatir Joshua telah terluka parah. Kini Mage Carats mulai mendekat, mengatakan kepada Joshua, "Jadi kau melarikan diri dari kejaran Avalon dan sampai di sini. Apakah kau mungkin mencari rahasia dari lantai teratas Tower of Trial? Tapi itu sangat menyedihkan, karena kau kini telah menjadi seperti ini." Tiba-tiba muncul retakan pada langit, dan muncul sosok yang membuat Carats terkejut dengan kehadirannya, yang mana kini ternyata orang yang muncul adalah Joshua yang asli. Mengatakan, "Sudah kuduga, Vel-Vel yang kulihat sebelumnya di ruang rahasia Pangeran Keempat merupakan yang palsu." Di sini Iselin yang melihat Joshua menjadi sangat bingung karena sekarang muncul dua Joshua, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kini Mage Carats mengumpulkan kekuatannya kembali, berniat untuk memusatkan semuanya secara sekaligus. Dengan menggunakan Magic Drug Cannon-nya, kini Mage Carats melancarkan serangan untuk melawan Joshua. Melihat hal itu, Joshua yang langsung dengan sigap menggunakan spell art tingkat ketujuhnya kembali, yaitu Creation of Heaven, yang mana kini serangan Joshua dan Carats kembali beradu untuk yang kedua kalinya. Di sini Mage Carats mengatakan kalau Drug Cannon yang dirinya keluarkan merupakan serangan magic level tinggi dan mustahil bagi Joshua untuk menahan serangan ini. Kini tiba-tiba magic yang digunakan Carats langsung menghilang, yang membuatnya sangat terkejut, mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Kenapa magic level tinggiku sekarang langsung lenyap? Terlebih lagi, apa yang membuat Carats terkejut adalah serangan dari Joshua yang mampu untuk membelah ruang di dalam Tower of Trial. Setelah menggunakan jurus tersebut, kini Joshua berada di tempat yang sangat hijau dan Ars dan Iselin sembuh dari luka dan sihir yang menjeratnya. Melihat kekuatan tersebut membuat Carats menjadi sangat panik dan ketakutan, karena kekuatan tersebut tidak hanya membelah ruang dimensi, tapi juga menciptakan lingkungan hidup. Menanyakan bukankah itu merupakan kekuatan para dewa, dan ini sangatlah mustahil. Di sini Carats sangat marah dan mengeluarkan segenap kekuatannya untuk memanggil pasukan terkuatnya, yaitu para Undeads, dengan Krex Dullahan yang memimpin dan Bones Dragon yang bertugas untuk menyerang dari udara. Dirinya mengatakan, "Akan kukerahkan semua kekuatanku untuk menghabisimu." Di sini Joshua juga mengatakan, "Kalau begitu akan kutunjukkan padamu semua pasukanku." Kini tiba-tiba muncul Death Knights Dukalsma, Lord of Dullahan, dan juga Pangeran ketiga Kasalion. Mereka semua siap untuk menerima perintah dari Joshua. Sementara Iselin dan Ars yang melihat bawahan Joshua muncul, seketika sangat terkejut. Dan kini akhirnya tiba pertarungan kekuatan antara pasukan terbesar Joshua Sanders dan juga Mage Carats di Corbis. Di sini Lord of Dullahan memanggil para Knights-nya untuk menyerang, yang dimana kini para Knights Dullahan tiba-tiba mulai muncul dan join dalam pertarungan. Sementara pertempuran masih berlanjut, di sini Pangeran Kasalion dengan jurus Sword Mastership keluarga Kekaisaran Briton langsung menerjang para musuh, mengatakan kalau kalian semua harus bertekuk lutut di hadapan Lord Joshua Sanders. Kini Mage Carats memerintahkan Bones Dragon untuk melakukan sebuah serangan yang langsung ditujukan kepada Joshua, yang dimana bertepatan semburan naga dilancarkan. Joshua langsung menggunakan spell art magic tingkat ke-6-nya, Pandemonium, yang mana pada saat itu juga serangan dari Bones Dragon tersebut berbalik dan menyerang dirinya sendiri, yang membuatnya kini terluka. Dan dengan serangan penghabisan, Joshua langsung menyerang Bone Dragon, yang membuat Dragon kini tumbang dan jatuh seketika. Menonton pertempuran tersebut membuat Iselin dan juga Seta sangat terkejut karena Joshua berhasil mengalahkan Bone Dragon dalam sekejap. Sedangkan Ars menganggap hal itu sebagai suatu hal yang wajar, karena sebelumnya saja Grievous Dragon juga sempat Joshua kalahkan. Di sini Mage Seta mengatakan kalau orang-orang di benua melihat kekuatan sebesar ini, maka kejadian ini bisa membuat gempar seluruh benua, karena bukan hanya dapat memanipulasi kekuatan demonik dan merubah orang-orang menjadi undead, yang mana merupakan hal yang tabu di benua ini. Meminta Iselin untuk melihat pertarungan, karena yang sekarang bertarung bukanlah manusia, melainkan seluruh pasukan para Undeads. Mengatakan kalau ini akan menjadi bencana. Dan untuk orang yang takut dengan kekuatan Joshua, pasti mereka akan mulai melakukan hal yang buruk untuk menyingkirkan Joshua. Di sini Iselin mengatakan kepada Mage Seta untuk tidak khawatir, karena semua orang di benua ini
Yang melihat kekuatan Joshua pasti akan sadar karena mereka semua akan tahu sosok hebat dari Joshua Sanders. Mendengar hal itu membuat Mageseta menjadi kesal. Kini tiba-tiba Ars menyuruh Iselin dan juga Seta untuk segera berhenti berbicara dan melihat perjalannya pertarungan, karena dirinya tidak tahu magic apa yang sedang Kerats gunakan. Walau di sini Joshua lebih unggul dalam mendaratkan serangan mematikan kepada Kerats, tapi Kerats tidaklah tewas seketika. Bahkan Kerats bisa pulih dengan cepat, termasuk para pasukan Undead-nya. Walau sudah dibunuh, mereka semua langsung menyembuhkan diri. Di sini terlihat pangeran ketiga Castellion mulai kesulitan untuk menghadapi para Undead yang menyerang. Berpikir kalau mereka bukankah Undead yang sama seperti diriku. Tapi kenapa mereka semua pulih dengan cepat dan juga tidak merasakan kelelahan? Kini tiba-tiba para Undead yang menyerang langsung membuat suatu formasi, yang dimana formasi tersebut merupakan formasi yang ditunjukkan untuk mengurung pangeran ketiga Castellion. Di dalam formasi tersebut, pangeran Castellion terjebak dan mulai satu persatu Undead mulai menyerangnya, yang membuat pangeran Castellion kini kesulitan karena terpojok. Berpikir kalau Rod juga sedang melawan Lich Kerats, bagaimana bisa para Undead membuat sebuah formasi? Beranggapan pasti ada Undead lain yang melakukan hal ini. Terlebih mereka semua seperti menghalangiku, yang membuatku tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka semua terlebih dahulu. Kini tiba-tiba muncul magic casual yang menahan serangan para Undead, yang mana serangan itu dirafalkan oleh mage Iselin. Kini Iselin dan kawan-kawan ikut membantu dalam pertarungan pangeran Castellion. Mageseta mengatakan kalau kelemahan dari para Undead Slits adalah pada sumber kehidupan utamanya, yaitu sebuah artefak yang bernama Life Vessel. Dan karena itu sangat penting, pasti dia sudah menyembunyikannya. Jika tidak dapat menghancurkan Life Vessel milik mereka, pasti para Undead akan langsung mati. Mendengar hal itu, Iselin mengatakan jadi mereka semua akan hidup abadi. Tapi tenang saja karena Joshua sudah ada di sini. Mageseta berpikir kalau ini tidaklah benar, karena magic dan stamina milik Joshua pasti ada batasnya. Dan bagaimanapun sebelum dia kehabisan mana dan kekuatannya, kita harus menemukan Life Vessel milik para Undead. Sementara itu, Joshua yang kini melawan Kerats di Korbis cukup kewalahan karena mage Kerats tidak bisa mati, yang mana mage Kerats memberitahukan kalau defense energi di dalam tubuh manusia itu sangat terbatas, tidak peduli jika Joshua terus menyerang. Karena pastinya perlahan-lahan kekuatan tersebut akan semakin habis. Kini Joshua yang terus-menerus menebas tubuh mage Kerats mengatakan kalau pemikiranmu itu salah akan satu hal. Apakah kau pikir aku tidak tahu di mana kau menyembunyikan Life Vessel milikmu? Menanyakan apa kau tahu kenapa sebelumnya aku menyegelmu ke dalam alam kehampaan. Karena sebelumnya aku tidak tahu di mana letak Life Vessel yang kau sembunyikan. Tapi sekarang itu sudah berbeda karena aku sudah tahu. Mendengar hal itu membuat Kerats menjadi panik, mengatakan jadi alasanmu menyerang meski mengetahuinya adalah untuk mengulur waktu. Kalau hal itu benar, aku sengaja mengulur waktu agar dapat mengetahui di mana Life Vessel yang kau sembunyikan. Dan itu berada di dalam genggaman seseorang. Tiba-tiba kini Kerats menjadi sangat panik, meneriakkan nama Gelans untuk segelar hari, yang membuat Ars sangat terkejut mendengar nama yang diucapkan oleh sahabatnya itu. Sementara kini Dark Knight Dukalsma yang tiba-tiba muncul di belakang Gelans mengatakan, apa kau pikir aku tidak dapat menemukanmu meskipun kau bersembunyi? Akan kubunuh kau dengan sekali tebasan. Di sini tiba-tiba Kerats langsung berteleport menuju ke tempat Gelan dengan sangat kesal karena mengetahui Gelan akan dibunuh oleh Dukalsma. Dengan menggunakan magicnya, Kerats kini mulai menyerang Dukalsma, sementara kini Joshua menggunakan magic spare art tingkat kelimanya, yaitu Thunder Strike, yang membuat Kerats menjadi sangat terkejut. Tiba-tiba muncul sambaran petir yang sangat kuat dan langsung Joshua muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, yang mana kini mage Kerats seketika meledak dan Gelan yang juga terluka. Pada saat itu, Life Vessel milik Kerats kini telah hancur, yang membuat dirinya tidak memiliki keabadian lagi. Dan sebab itu dirinya terjatuh di tanah akibat serangan Joshua. Sambil meratapi kematiannya, Kerats tidak percaya, mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Padahal kekuatan itu aku dapatkan untuk menghancurkan kekaisaran. Di sini Joshua mengatakan kalau pohon memberikan segalanya kepada manusia tanpa pandang bulu. Namun manusia sendiri menebang pohon itu dan membakar hutan demi kepentingan pribadi. Walau begitu, hutan dan pohon masih memberikan tempat berteduh kepada manusia yang merusak itu. Mendengar ucapan tersebut membuat Kerats bertanya apakah maksud dari perkataan Joshua. Joshua mengatakan kalau maksudku kau sama seperti pohon itu, dan aku akan mengambil semua pasukan undeadmu yang sudah kau ciptakan dengan susah payah, dan mereka semua akan menjadi milikku. Di sini Joshua terkejut dengan keberadaan Ars yang sedang bersedih.
menanyakan kepada Geralt, kenapa kau melakukan hal ini kepada Gelan, putri semata wayangmu? Kenapa kau tega untuk mengubahnya menjadi seorang undead? Mengingatkan Arch kembali dengan pertemuannya dengan Gelan di masa puluhan tahun yang lalu. Karena Geran lah orang yang menerima artefak Elftir dari dirinya, yang pada saat itu dirinya sangat sedih karena kepergian sahabatnya yaitu Geralt di Corbis. Kini dengan sedih Arch mengatakan kalau tidak ada satupun orang di dunia ini yang tega melakukan hal ini kepada putrinya sendiri. Ini sama saja kau telah membunuh putrimu 2 kali. Di sini Geralt mengatakan kalau kau terlalu naif. Karena nasibmu sama sepertiku, aku juga pernah dihianati oleh manusia. Bertanya kenapa kita yang tidak pernah melakukan kesalahan harus merasakan rasa sakit dan keputusasaan. Dan dari situ aku menyadari kalau kita tidak memiliki cukup kekuatan. Itulah sebabnya aku menambahkan kekuatan absolut. Dengan pasukan ini aku bisa menghancurkan kekaisaran. Di sini dengan sangat sedih harus mengatakan, jadi demi mewujudkan keinginan itu, kau membutuhkan pohon kehidupan yang berhasil untuk menciptakan pasukan yang tidak bisa mati. Geralt menjawab kalau itu memanglah benar. Makanya aku membuat kontrak dengan demon tingkat tinggi yang memiliki kekuatan 7 dosa. Tapi walaupun aku menawarkan jiwaku, tapi itu tidak bisa menjamin demon itu akan turun dan membuat kontrak denganku. Karena mereka butuh persembahan yang lain. Mengatakan kalau dulu kau juga pernah bermimpi untuk menyatukan semua ras elf di benua ini. Tapi apakah menurutmu impian itu akan terwujud selama manusia masih ada di dunia ini? Tiba-tiba Joshua mengatakan kalau tidak ada yang mustahil di dunia ini. Karena masih banyak manusia yang mempelajari kesalahannya dan mulai memperbaiki. Mendengar hal itu membuat Geralt mengatakan apakah hal itu benar? Karena manusia tidak akan pernah berubah dan selalu terobsesi dengan hasrat. Akan banyak orang lain yang akan meneruskan tekadku dan mereka semua tidak akan mati, terutama orang itu. Kini tubuh Geralt mulai berlahan hancur. Namun kalimat terakhir Geralt membuat Joshua dipenuhi dengan rasa yang tidak nyaman. Dibandingkan dengan kemenangannya, dirinya merasakan suatu hal yang buruk. Di sisi lain, kini Mageseta sedang kewalahan dan sudah mencapai batasnya, yang dimana dirinya dan Iselin berusaha payah untuk mengalahkan sang undead legendaris Bone Dragon. Mageseta mengatakan kalau selama kita tidak bisa menghancurkan vessel miliknya, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tiba-tiba terdengar suara Joshua menggunakan aura force-nya, menyuruh semuanya untuk berhenti. Kini tiba-tiba Joshua muncul dari belakang, yang dimana aura demonik yang kuat datang dari Joshua dan langsung menghentikan para undead yang menyerang, mengatakan kalau akulah yang akan mengambil alih komando Vel-Vel. Maka patuhilah diriku sebagai tuan yang baru dan berlututlah. Kini tiba-tiba muncul lambang demonik pada leher para undead yang menyerang, dan semua kenek langsung berlutut di bawah kaki Joshua serta memberikan hormat kepada tuannya yang baru. Di sini Joshua menyuruh Bone Dragon untuk datang ke sisinya. Melihat Bone Dragon yang mendekat tiba-tiba membuat Mageseta berpikir ini sangatlah gila. Bagaimana bisa naga itu benar-benar patuh kepadanya? Kini dengan sang naga yang telah ditaklukkan dan para kenek yang sudah mengabdikan diri kepada Joshua, sekarang mereka semua masuk ke tubuh Joshua dan tidak menyisakan siapapun di depannya. Yang mana melihat hal itu membuat semuanya sangat terkejut, terutama Mageseta yang sampai tidak bisa berkata apa-apa. Berpikir kalau Joshua kini bagaikan kekaisaran undead yang berjalan. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncul suara yang sangat keras yang mengatakan kalau tidak ku percaya semuanya berakhir seperti ini. Aku telah kehilangan semua bawahanku yang berharga dan itu sangat disayangkan. Mendengar adanya suara, membuat Iselin mengatakan, apakah itu adalah sebuah pesan magic? Tapi kenapa tidak ada orang di sini? Joshua kini mengatakan kalau itu adalah Asmodeus. Mendengar hal itu, membuat Mageseta sangat terkejut. Menanyakan apa maksud Joshua, ialah sang Asmodeus yang membuat kontrak dengan Geralt di Corbis. Kini tiba-tiba Asmodeus munculkan wajahnya kepada Joshua dan semuanya, mengatakan kepada Joshua, saat kau muncul rasanya aku ingin menari. Melihat sosok Asmodeus yang sebenarnya membuat James merasa heran kalau ini adalah Asmodeus yang asli. Bertanya kenapa dia berada di dunia tengah seperti ini. Di sini Asmodeus menceritakan, semenjak demon God tiba-tiba saja menghilang, dunia demonik berada dalam keseimbangan, yang dimana ke-8 demon yang memiliki kekuatan dosa terus-menerus bertingkai untuk menjadi demon god selanjutnya, yang dimana itu sangatlah merepotkan. Andai saja ada seseorang yang dapat mengacaukan keseimbangan tersebut. Dan untuk itu aku perlu seseorang yang berlevel sama dengan mereka semua yang dapat merusak keseimbangan itu. Walau ku harap itu diriku, tapi demi merebutkan kembali kejayaan di masa lalu, aku harus turun ke dunia tengah seperti ini. Dan keajaibannya kau muncul di hadapanku. Dengan kekuatanmu kita bisa merusak keseimbangan di alam demonik.
Ars yang mendengar percakapan tersebut berpikir apakah maksudnya wadah tersebut harus berada di level yang sama dengan ke-8 Demon King. Tapi nyatanya tidak mungkin hal itu dimiliki oleh manusia. Di sini Joshua langsung kepada intinya, mengatakan jadi itu alasanmu muncul di sini. Tapi bagaimana bisa ku percaya kepadamu? Bukankah kau adalah salah satu Demon King yang memiliki dosa paling rakus dibandingkan demon lainnya? Asmodeus kini mulai menantang Joshua, meminta Joshua untuk datang sendiri jika ingin tahu. Karena dirinya akan menunggu Joshua di bukit yang bercahaya sinar bulan hitam, yang dimana di sana hanya ada cahaya satu-satunya kegelapan. Mendengar hal itu membuat Iselin cukup kebingungan apa maksud dari demonik Asmodeus itu. Dan kini Asmodeus memberikan Joshua sebuah hadiah kembali, yang mana pada saat itu juga muncul cahaya demonik dan lambang segel kontrak. Di sini Mageseta menjelaskan kalau segel kontrak itu adalah kontrak demon yang digunakan untuk membuat kontrak dengan manusia. Joshua kini langsung maju tanpa ragu-ragu, yang membuat Ars memberhentikan tuannya, mengatakan kalau di dalam segel itu kita tidak akan pernah tahu siapa demon yang akan muncul. Meminta Joshua untuk kembali, karena melakukan kontrak dengan iblis sangatlah berbahaya. Joshua mengatakan kalau itu tidaklah penting, entah demon apa yang muncul, tapi pada akhirnya merekalah yang akan kulahap, bahkan itu Demon King sekalipun yang memiliki kekuatan dosa. Saat Joshua melangkah ke dalam circle kontrak demon, tiba-tiba simbol tersebut mengeluarkan aura demonik yang sangat pekat, yang mana aura tersebut menekan Ars dan semuanya. Berpikir kalau Demon King yang muncul, maka seluruh benua akan menjadi neraka. Namun Joshua tetap melanjutkan ritual tersebut untuk memanggil summoner demonnya. Tepat pada saat itu, kilatan hitam muncul dan mulai terbentuk sebuah entitas makhluk yang tidak dikenal, yang dimana pada prosesnya tersebut, seluruh lantai Tower of Trial kini dipenuhi oleh energi demonik, yang membuat yang lainnya mempertanyakan apakah Joshua tidak benar-benar memanggil Demon King. Sementara Ars yang sangat khawatir dan gemetaran karena makhluk yang akan muncul memiliki demonik yang sangat kuat, bahkan setara dengan demon rank tinggi yaitu Asmodeus. Tapi dengan wajah ganasnya, makhluk kontrak Joshua kini telah muncul. Dengan raungan yang menyeramkan adalah sosok makhluk kecil yang sangat imut yang mengepakkan sayapnya. Melihat hal itu membuat Iselin sangat gemas dengan makhluk yang Joshua summon. Sementara Seta tidak mempercayai apa yang sedang terjadi. Kini akhirnya Joshua kembali ke aula lantai Tower of Trial. Terlihat Iselin yang sangat gembira karena mengetahui Joshua kini ada 2 orang, yang membuatnya sangat bersemangat walau dirinya tahu hanya ada satu Joshua yang asli. Sementara Mageseta berpikir kalau tidak disangka ada monster doppelganger di dalam Tower of Trial. Dan mendapati Ars yang kini sedang menempel pada dirinya membuat Seta menjadi risih, mengatakan kenapa kau harus menempel kepadaku. Di sini Ars menjelaskan kalau dirinya takut kepada makhluk yang sudah Joshua summon, mengatakan kalau demon itu bukanlah demon biasa. Mageseta mengatakan kalau itu kita akan cari tahu nanti, tapi saat ini kita perlu melakukan suatu hal yang penting terlebih dahulu, berpikir kalau apa yang harus kita lakukan pada Evergrande. Di sini Mageseta tiba-tiba meminta Joshua untuk segera berhenti, mengatakan kalau saat ini kita tidak perlu memanjat Tower of Trial terlebih dahulu. Sementara Ars masih penasaran dengan hadiah di ujung Tower of Trial ini. Kini tiba-tiba Grievous Dragon muncul mengatakan kepada Ars, apa kau punya waktu untuk memanjat tower sekarang? Tapi selain itu juga sekarang tidak boleh ada yang memanjat tower ini, karena yang hanya boleh mencapai lantai terakhir hanyalah Sang Lord of Darkness. Mendapati sosok misterius yang muncul membuat Mageseta bertanya, sejak kapan dia berada di depan kita? Karena aku tidak dapat merasakan kehadirannya sedikit pun. Di sini Ars menjelaskan kalau sosok yang berada di depan Seta dan lainnya merupakan sosok dari sang dragon, yaitu Evil Dragon Grievous. Mengetahui hal itu membuat Seta sangat terkejut, berpikir kalau di alam tengah ini apakah sudah menjadi aneh karena banyak kemunculan sosok terdahulu yang kini mulai beraksi. Joshua kini menanyakan siapakah yang memutuskan lantai berapa yang tidak boleh dimasuki. Menjawab pertanyaan tersebut, Grievous mengatakan kalau ini bukan waktunya memulai peperangan, karena tidak lama lagi seluruh benua akan tenggelam dalam lautan darah, termasuk desa para elf dan juga para manusia. Mengatakan kepada Joshua, karena sekarang kau adalah satu-satunya Lord of Darkness. Kita akan bisa berbincang lebih banyak lagi, namun jika kau mengabaikan saranku dan terus memanjat tower, maka akan sulit bagi kita untuk berteman sekarang. Meminta Joshua untuk menentukan pilihannya, harus memanjat menara atau mempertahankan hubungan dengannya, yang mana pilihan tersebut akan membawa Joshua kepada takdirnya. Oke, itu dia pembahasan Aru Joshua di Ars Tower of Trial, yang dimana video panjang ini
sebenarnya memakan 4 video. Namun kalau kita jadiin 4 video, maka ceritanya akan menjadi nggak nyambung. Jadi untuk kedepannya, gabungan cerita dari Joshua, yang dimana akan ada beberapa art yang akan Jime buat. Dan kemungkinan akan ada 3 video lagi sebelum kita mengakhiri session kedua ini. Jadi ditunggu aja untuk next video berikutnya. Dan mohon maaf jika ceritanya terlambat diupload, karena studio rekaman Jime baru bisa dipakai sekarang. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang Joshua Sanders. Jangan lupa di like, komen, dan juga like videonya jika kalian suka. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Sehat selalu, bye-bye.